Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita. Baiklah, di dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi kelas 10 berjudul Menyusun Laporan Hasil Observasi atau MLHO. Baiklah, kita mulai. Materi ini adalah materi untuk siswa kelas 10 tingkat SMK, SMA sederajat. Kompetensi dasar yang akan dibahas itu kompetensi pengetahuan 3.1 mengidentifikasi laporan hasil observasi dan kompetensi keterampilan 4.1 menginterpretasi isi teks laporan hasil observasi. Oke, kita bahas dulu. Dalam mengidentifikasi isi teks, yang pertama harus kita ketahui itu adalah apa itu observasi. Ini dia. Nah, ada 3 buah gambar, Candi Prambanan, Pantai Kuta, dan Balimau Kasai. Ketika sudah memperhatikan dan melihat gambar ini, maka akan timbul 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa yang dapat kamu lihat dalam gambar tersebut? 2, informasi apa yang kamu dapat saat kamu memperhatikan gambar tersebut? Informasinya adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama dulu kita bahas. Dari gambar objek wisata Candi Prambanan akan timbul beberapa pertanyaan. Salah satunya adalah di mana objek wisata tersebut berada, kemudian pada masa kerajaan siapa candi tersebut dibangun, dan ada kisah apa yang melatar belakangi dibangunnya candi tersebut. Pertanyaan-pertanyaan yang timbul ketika kita memperhatikan sebuah objek ada beberapa. Nah, itu juga berlaku untuk gambar Balimau Kasai dan juga gambar Pantai Kuta di Bali. Ketika kita sudah timbul pertanyaan, memperoleh informasi, berarti secara tidak sadar kegiatan yang kita lakukan itu adalah proses pengamatan terhadap suatu objek. Nah, kalau di buku paket itu halaman 9 ada teks observasi berjudul Wayang. Nah, ini dia. Observasi. Observasi itu definisinya adalah mengamati atau pengamatan, memperhatikan. Teks observasi itu adalah teks yang dituliskan berdasarkan hasil pengamatan terhadap suatu objek. Kemudian disampaikan dengan ditulis maupun disampaikan secara lisan. Sebab kedua, menyusun ringkasan isi teks laporan hasil observasi. Untuk mengetahui dan menyusun ringkasan isi teks laporan hasil observasi, hal yang harus kita lakukan pertama itu adalah menentukan gagasan utama atau gagasan pokok. Apa definisinya? Lihat, di situ sudah ada definisi dari gagasan utama atau gagasan pokok. Nah, ini dia konsepnya. Untuk mengetahui bagaimana menentukan gagasan utama, ada yang harus dilakukan adalah menentukan kalimat utama. Dari mana kita tahu kalimat utama? Ada 3 jenis. Ada kalimat deduktif, induktif, serta campuran. Ini dia definisinya, bisa dibaca. Kalimat utama itu apa? Deduktif itu apa? Sekaligus ada contohnya. Yang di bold pada contoh ini itu merupakan contoh dari kalimat utama deduktif terletak di awal paragraf. Lanjut, yang kedua itu paragraf induktif. Ini udah ada definisinya, kemudian sudah ada contohnya. Di kalimat terakhir, karena deduktif itu kalimat utamanya di akhir, dia ditebalkan di bagian akhir. Ini adalah contoh dari kalimat deduktif. Nah, yang ketiga ada campuran. Campuran itu kalimat utamanya terletak di awal dan dipertegas di akhir. Kita bisa lihat contohnya di kalimat awal. Ini itu adalah kalimat campuran, kalimat deduktif, kemudian yang di akhir ini kalimat induktif, terletak di akhir, ditegaskan di akhir. Nah, jadi intinya ketika kamu ingin menentukan kalimat utama, lihat kira-kira kalimat utamanya terletak di awal, di akhir, atau justru di awal dan di akhir. Kalau di contoh dia kalimat utamanya terletak di kalimat awal. Kanker serviks adalah penyakit yang banyak mengancam kaum wanita di dunia. Nah, kalimat 2, 3, 4, 5 ini adalah kalimat penjelas yang tujuannya untuk mempertegas pernyataan dari kalimat pertama.
Saya contohkan, ada sebuah paragraf yang isinya membahas tentang bentuk bumi. Kalimat pertama menjelaskan bahwa bumi berbentuk bulat. Nah, apa dia pernyataan yang mempertegas kalau bumi itu bentuk bulat? Berarti di kalimat 2-nya, bukti-bukti penelitian dari para ahli, pernyataan-pernyataan dari para ahli. Nah, itu merupakan kalimat gagasan pendukung atau penjelas, sedangkan yang menyatakan bumi itu bulat adalah gagasan utama atau gagasan pokok. Next, merevisi isi teks laporan hasil observasi. Merevisi, memperbaiki. Untuk memperbaiki teks laporan hasil observasi, kamu harus memahami definisi dari struktur teks. Struktur artinya susunan. Kalau di kelas itu ada namanya struktur organisasi. Dimulai dari wali kelas sampai kepada seksi-seksinya. Nah, begitu juga berlaku untuk teks. Tiap teks dalam bahasa Indonesia itu memiliki yang namanya struktur. Nah, ini dia. Teks observasi itu punya 3 struktur, dimulai dari definisi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Nih, definisinya. Kalau definisi umum dia terletak di awal paragraf, deskripsi bagian itu di paragraf kedua dan selanjutnya, dan deskripsi manfaat pasti terletak di akhir paragraf, karena isinya menjelaskan tentang manfaat yang diperoleh ketika mengamati suatu objek. Oke, contoh pernyataan umum, gambaran umum Monas atau Museum Nasional. Di sini isinya di mana lokasinya, bagaimana bentuk bangunannya, kapan dibangun, itu di pernyataan umum. Sedangkan di deskripsi bagian ini ada apa saja sih di dalam Monas? Nah, itu di deskripsi bagian. Kemudian deskripsi manfaat. Apa manfaat yang diperoleh ketika kita mengunjungi atau mengamati objek monumen nasional atau Monas? Nah, kalau di buku paket kita itu kamu lihat ada teks observasi, judulnya ada apa di The Topeng Museum Angkut dan mengenal suku Baduy. Setelah kamu baca, kamu pasti langsung tergambar, oh, kata ibu di bagian paragraf awal itu disebut pernyataan umum. Paragraf kedua dan selanjutnya deskripsi bagian ketika menjelaskan bagian-bagian dari The Topeng Museum Angkut. Dan yang terakhir itu ketika menjelaskan manfaat yang diperoleh, itu disebut dengan deskripsi manfaat. Nah, itu dia materi tentang melaporkan teks laporan hasil observasi. Dibaca. Kalau kamu nggak baca, kamu nggak akan memahami materi. Dibaca, dipahami, dan ingat, tetap selalu semangat belajar, jaga kesehatan di rumah, jangan lupa rajin cuci tangan dan menggunakan masker. Demikian penjelasan materi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.